Tahun baru, laptop baru. Nah, siapa nih di antara teman-teman sekalian yang punya slogan atau pemikiran kayak begini? Kalau ada, maka video kali ini Bicara harap bisa bantu teman-teman sekalian yang memang lagi bingung mau cari laptop yang mumpuni tapi dengan harga yang ramah di kantong. Karena laptop besutan dari Acer ini membawa setup yang masih tergolong baru, bodi yang compact, tapi dengan build quality yang memang masih bisa diperhitungkan. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel mau bahas laptop baru dari Acer yaitu Acer SwiftGo 14 dengan kode SFG14-41. Laptop level consumer ini sendiri menggunakan spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 5 7530U, RAM 16GB LPDDR4 Dual Channel 4,3 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB PCIe 3.0, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 7 dengan 512MB sharing memory, layar IPS panel 14 inci matte finish dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60Hz. Di bagian desain, laptop ini sendiri datang nih dengan dua pilihan warna. Yang pertama pure silver dan yang kedua adalah rose sakura. Dan kebetulan unit yang bisa review kali ini itu adalah varian yang rose sakura. Jadi kayak agak-agak feminim gimana gitu. Tapi nggak hanya dari varian warnanya aja, dimensinya juga merupakan salah satu keunggulan dari laptop ini. Di mana laptop ini memiliki ukuran 31,3 x 21,7 cm dengan ketebalan 1,5 cm serta bobot 1,2 kg saja. Membuat laptop ini lebih mudah buat dibawa kemana-mana. Selain itu juga, desain keseluruhan laptop ini bisa bilang bersih dan tanpa adanya gimmick yang berlebihan. Identitas brand bisa kita temukan nanti dalam bentuk logo Acer pada area display cover dan area bezel layar bagian bawah. Tapi nggak hanya compact dan juga ringan, build quality laptop ini juga tergolong mumpuni karena baik display cover maupun back covernya ini sama-sama terbuat dari bahan metal aluminium. Ya tapi walaupun begitu, laptop ini sendiri masih belum memiliki sertifikasi military grade, jadi masih rentan terhadap guncangan ataupun kondisi cuaca yang ekstrim. Kemudian yang terakhir untuk urusan desain adalah I/O port, di mana yang kita bisa temukan di sini ada di sisi kanan dan kiri dari laptopnya. Start dari sebelah kiri terdapat dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support juga terhadap DC-in, satu port Full HDMI 2.0, dan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 yang memiliki akan fitur power off charging. Kemudian di sisi kanan terdapat 3,5 mm combo audio port, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dua LED indikator untuk power dan charging status, serta sebuah Kensington lock. Untuk portnya sendiri sih Pichel memang udah bilang cukup oke lah. Karena sudah ada dua tadi kan, port USB Type-C 3.2 Gen 2. Jadi secara hitung-hitungan dia udah kayak 20 gigabit per second gitu. Tapi berhubung prosesornya masih Zen 3, jadi jangan berharap ada support ke ada port USB 4.0 di laptop ini. Ya, kecuali kalau bisa diakal-akalin ya mungkin oke lah. Sudah gitu, charging port juga absen sebenarnya di laptop ini. Jadi nggak ada dedicated charging port. Jadi walaupun transfer speed pada port Type-C-nya sebenarnya sudah cukup oke, 20 gigabit per second, cuma secara quantity jadi memang berkurang. Karena port Type-C-nya ini jadi tadi kan berfungsi ganda lah, untuk charging port bisa, untuk data juga bisa. Di bagian layar, laptop ini sendiri nanti sudah dilengkapi juga dengan layar IPS panel matte finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate 60Hz dan response time sebesar 20 ms. Panelernya diproduksi oleh BOE dengan kode BOE 099B atau kode yang lain NV140FHM-N66 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 74% DCI-P3, 100% sRGB, dan 74% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 300 nits dengan kontras rasio 800/1. Untuk setup color gamutnya, Pichel rasa ini sudah lebih dari cukup ya, terutama untuk pemakaian casual. Walaupun begitu, memang color gamut 100% sRGB ya nggak rendah-rendah amat, itu masih cocok banget lah kalau teman-teman mau pakai tools buat desain grafis. Tapi mungkin buat kita yang biasa pakai 100% DCI-P3 ya itu beda cerita lah ya. Tapi udah cukup lah, buat pemula udah oke lah. Dan karena laptop ini sudah didukung dengan Acer Comfy View dan juga Blue Light Shield, jadi ini sudah oke buat teman-teman pakai laptop ini buat kerja, terus juga buat dipakai nonton YouTube ataupun Netflix tanpa kita perlu terlalu khawatir mata kita cepat lelah ataupun gampang perih gara-gara paparan cahaya biru dari layarnya. Ditambah lagi bezel layarnya ini cuma 0,5 cm di kanan dan kiri, 0,7 cm di bagian atas, dan 2,5 cm di bagian bawah. Yang bikin layar laptopnya ini jadi berasa lebih lega aja gitu. Tapi yang layarnya sendiri ini sayangnya hanya bisa dibuka sampai 137 derajat saja. Jadi teman-teman harus rajin tuh bolak-balikin laptopnya kalau kita mau nunjukin layar laptop ke lawan bicara di depan teman-teman sekalian.
Untuk input device, laptop ini sendiri nanti memiliki dua input device standar dan sebuah security input. Dari input device pertama yaitu keyboard chiclet berukuran 1,5 cm berbentuk ujur sangkar yang memiliki typing feel agak keras dan juga typing sound yang lumayan berisik karena travel distance-nya yang memang kerasa deket banget. Tapi meskipun begitu, keyboardnya masih acceptable di jari-jari Pichel waktu Pichel coba ngetik narasi-narasi panjang dengan tempo mengetik santai ataupun agak slow. Soalnya kalau agak cepat ya itu tadi, berisik gitu. Dan keyboardnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur ataupun trigger dengan tombol F11. Lalu input device kedua adalah touchpad berdimensi 12,5 x 7,6 cm yang diposisikan tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Permukaan touchpadnya ini sendiri terbuat dari kaca ataupun lebih tepatnya namanya ocean glass yang merupakan bahan daur ulang limbah kaca yang dibuang ke laut. Dan karena terbuat dari bahan kaca, maka navigasi pada touchpad ini jadi lebih smooth dan juga lancar. Jadi kita ingin menggunakan fitur-fitur smart gesture tuh aman lah gitu. Cuma sayangnya clicking sound pada touchpadnya ini sendiri lumayan berisik dan terkesan agak cipo gitu lah. Juga feel-nya juga kayak agak ringkih-ringkih gimana. Tapi kalau memang kita nggak butuh-butuh banget, ya udah touchpad ini bisa kita tinggal matikan dengan kombinasi tombol F10. Buat yang penasaran, ini dia contoh typing test untuk keyboardnya dan juga suara feedback dari touchpad pada laptop ini. Check this out. Selain input device yang tadi sudah Pichel jelaskan, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan security input berupa fingerprint sensor yang diletakkan pada permukaan tombol power. Sensor ini terbilang akurat dalam membaca sidik jari pas Pichel daftarkan melalui Windows Hello ataupun waktu kita pakai masuk kepada Windows. Cuma memang teman-teman harus hati-hati nih, karena kalau kita tekan dikit keras aja gitu ya, yang ada tombol powernya kepencet, terus habis itu akhirnya laptopnya sleep ataupun mati gitu. Kan kayak PR aja. Next, di bagian performance, laptop ini sendiri nanti dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 5 7530U Mobile Processor dengan fabrikasi 7 nanometer yang memiliki 6 core 12 thread dengan base frekuensi 2,0 GHz yang bisa di-boost hingga 4,6 GHz serta TDP sebesar 15 Watt dengan arsitektur Zen 3. Sementara di sisi memori dan juga storage, laptop ini memiliki RAM sebesar 16 GB LPDDR4 Dual Channel 4,3 GHz dan SSD NVMe 512 GB dari ESK Hynix Semiconductor. Dan ini menggunakan interface PCIe 3.0. Selain itu, laptop ini nanti dilengkapi juga dengan OS Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 22631.3082 atau dengan kode 23H2 ya. Ini build number Windows paling akhir waktu Pichel buat video ini. Kemudian sebagai performance boost-nya, laptop ini sendiri nanti dibekali dengan 3 mode performa yang teman-teman bisa langsung pilih, yaitu silent, normal, dan juga performance. Ketiga mode performa nanti bisa kita cycle aja menggunakan kombinasi tombol Fn dan juga F. Dan oleh karena itu, karena kita mau lanjut kepada benchmark, maka selama benchmark test ini, kita akan menggunakan performance mode, kemudian kita tetap hubungkan kepada arus listrik, supaya kita coba lihat gimana kemampuan maksimum dari laptop ini. Kita mulai testing pertama dengan Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian, menghasilkan skor 9.471 poin untuk CPU multicore dan 1.471 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 6,44 kali. Next, untuk Cinebench R20 dan 63 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 3.742 poin. Lanjut di tes 3D rendering BMW di Blender, laptop ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 4 menit 33 detik untuk CPU test dan 4 menit 36 detik untuk GPU test. Lanjut di rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 4 menit 26 detik. Next, untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.916 untuk esensial, 10.287 untuk productivity, dan 6.197 untuk digital content creation. Sehingga rata-ratanya laptop ini mendapatkan skor 6.353 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Next, kita tes kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark. Maka sequential testing 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 3,6 GB per second untuk membaca data dan 2,9 GB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 51,9 MB per second untuk membaca data dan 99,6 MB per second untuk menulis data. Dan untuk sektor grafis, maka laptop ini hanya memiliki sebuah integrated GPU, yaitu AMD Radeon RX Vega 7, di mana ini memiliki 7 computation unit dan terdiri dari 448 Unified Pipeline. Sementara untuk GPU-nya sendiri bekerja di frekuensi hingga 2,1 GHz dan memiliki arsitektur Vega Zen 1 dan sharing memory default sebesar 512 MB. Jadi secara di atas kertas nih kayaknya agak ketinggalan nih GPU-nya ya kan. Dan oleh karena itu kita tes GPU-nya menggunakan 3D Mark Time Spy. Maka untuk integrated GPU mendapatkan skor 1243 dan CPU skor sebesar 6157. Sehingga rata-ratanya 1412. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Nah, langsung kita ke bagian gaming test. Maka di sini karena Pical udah lihat spek dari GPU-nya, Pical langsung aja deh inisiatif turunin resolusi layarnya ke HD atau 1080x720 pixel. Sementara untuk performance-nya tetap kita masih stay di performance mode dan juga laptop yang masih terhubung kepada arus listrik. Settingan gamenya pun juga Pical gunakan agak variatif, agar minimal bisa mencapai playable frame rate atau minimal di rata-rata 60 fps. Untuk game pertama itu GTA 5, resolusi 1080x720 atau HD, dan juga setting high, average frame rate 61,2 dengan maksimum di 79,7 dan minimum 41,2 fps. Untuk CS2, resolusi HD dan juga medium, average frame rate di 72,5 dengan maksimum 92,5 dan minimum 38,7 fps. Next, untuk Dota 2, resolusi HD dan juga setting medium, average frame rate di 83,7 dengan maksimum 97,9 dan minimum 64 fps. Kemudian untuk FIFA 22, resolusi HD dan juga setting ultra, average frame rate di 103,6 dengan maksimum 121,2 dan minimum 18,6 fps. Untuk The Sims 4, resolusi HD dan juga setting ultra, average frame rate di 66,9 dengan maksimum 90,6 dan minimum 2,6 fps. Untuk Cyberpunk 2077, resolusi HD dan juga setting low, average frame rate di 32,8 dengan maksimum 38,7 dan minimum 20,7 fps. Untuk Need for Speed Unbound, resolusi HD dan juga setting low, average frame rate di 29,9 dengan maksimum 32,1 dan minimum 8,6 fps. Kemudian untuk game Valorant dengan resolusi HD dan juga setting high, average frame rate di 168,5 dengan maksimum 212,5 dan minimum 93,7 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi HD dan juga setting medium, average frame rate di 86,5 dengan maksimum 100,6 dan minimum 63 fps. Nah, dari hasil benchmark barusan memang udah kelihatan bahwa laptop ini bukan ditujukan buat kita yang ngincar high performance. Walaupun begitu, dari poin-poin benchmark yang dihasilkan juga, laptop ini sebenarnya masih oke kok buat dipakai menghandle jenis komputasi yang tergolong medium lah. Dan oleh karena itu pun, maka untuk urusan pendinginannya, untuk mengademkan dari semua performa yang tadi, maka udah ada nih sepasang kipas dengan double heat pipe yang mengarah langsung kepada chip CPU-nya. Dan untuk itu Pical lanjutkan nanti tesnya dengan idle dan juga stress test dalam keadaan airplane mode dan kita disable Windows Defender agar nggak akan ada background activity yang mengganggu di testingnya. Selain itu juga laptop ini Pical set ke standard mode dengan tetap terhubung kepada arus listrik supaya laptopnya nggak mati nanti di tengah pengetesan. Dan dalam keadaan idle, maka laptop ini sendiri menggunakan 3,77% CPU usage dengan suhu yang berada di 47,14 derajat Celcius dengan power di 4,9 watt dan frekuensi di rata-rata 2,7 GHz. Setelah 10 menit kemudian, Pical mulai stress test yang masih menggunakan standard mode dan suhu prosesornya naik hingga 90,8 derajat. Yang nanti dibarengi dengan lonjakan power sebanyak 46,9 watt dan frekuensi di 4,1 GHz. Tapi sekitar 8 detik kemudian terjadi throttling nih, sehingga powernya anjlok ke 37,5 watt yang diikuti dengan penurunan frekuensi ke 3,9 GHz dan peningkatan suhu ke 96 derajat Celcius. Setelah itu Pical coba monitor dengan durasi sekitar 10 menitan dan menjelang menit ke-8 stress test, terjadi throttling kedua yang membuat powernya kembali drop ke 22 watt dengan suhu yang masih di 90 derajat Celcius dan frekuensi di 3,5 GHz. Dan di menit ke-10 dari stress testnya, Pical set laptopnya kepada mode performance. Lalu suhunya kembali naik ke 92,3 derajat dengan power di 26,1 watt dan frekuensi yang tetap di level 3,5 GHz.
Pichel kembali monitor sekitar 10 menitan, tapi grafik yang ditunjukkan cenderung stabil, dengan average point di 88,8 derajat untuk suhu, 25 watt untuk power, dan 3,7 GHz untuk frekuensinya. Dan setelah itu, testing Pichel hentikan dengan skor akhir di 87,5 derajat Celcius untuk suhu, 25 watt untuk power, dan 4 GHz untuk frekuensi, dengan total durasi pengetesan selama 31 menit dan 13 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya sendiri dalam kondisi battery test Modern Office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini berada di area exhaust yang ada di engsel layar. Di titik ini panasnya ada di rata-rata 30,4 derajat, dengan titik terpanas di 34 derajat Celcius. Sementara di sisi bawah laptop, panasnya berada di area chip CPU-nya, di mana pada area ini panasnya rata-rata di 31,1 derajat, dengan suhu terpanas di 32,4 derajat Celcius. Selanjutnya, skenario kedua, pada saat stress test, maka di sisi atas titik panasnya masih terpusat di area yang sama dengan kondisi sebelumnya. Hanya kali ini menyebar hingga ke area dari keyboardnya. Pada area ini tuh panasnya nanti rata-rata di 37,3 derajat dengan titik terpanas di 45,2 derajat. Sehingga di sini berarti ada kenaikan hingga 11 derajat Celcius untuk titik terpanasnya. Sementara sisi bawah laptop, panasnya juga titik yang sama dengan testing sebelumnya. Di mana ini panas rata-ratanya 47,8 derajat dengan titik terpanas di 54,5 derajat. Ini berarti ada peningkatan sebanyak 22 derajat dibandingkan dengan sebelumnya. Peningkatan suhu di titik terpanasnya ini memang drastis banget loh. Dan menurut Pichel sih ini karena kontribusi dari back covernya yang terbuat dari material logam. Sehingga memang sifatnya akan menghantarkan panas dari internal laptopnya ke bagian luar. Kondisi ini sih bisa dibilang kayak ya bagus nggak bagus sih ya. Bagusnya memang karena suhu internalnya tuh bisa dilepas dengan mudah ke luar gitu. Tapi yang nggak bagusnya buat teman-teman yang terbiasa mangkul laptop, ya udah siap-siap mateng gitu kan. Pahanya bisa kena skin burn. Oke. Next, di bagian audio, maka laptop ini sendiri nanti menggunakan speaker stereo di bagian bawahnya yang mendapatkan tuning dari DTS:X. Produksi suaranya memang kencang sih, cuma memang secara kualitas nggak bisa dibilang bagus. Tapi nggak bisa bilang juga jelek-jelek amat gitu. Ya kalau buat dipakai sekedar nonton YouTube, podcast, Netflix, ya udah cukup oke lah. Dan waktu kita uji kekencangan suaranya, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 92,0 desibel dengan maksimum hingga 99 desibel. Berikut ini deh contoh suara dari speaker laptopnya. Check this out. Sementara untuk webcam, setup yang digunakan ini sebenarnya sudah lumayan oke, yaitu 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x80 piksel. Hasilnya sih memang sama-sama aja dengan beberapa laptop level consumer yang sudah pernah Pichel review, di mana dia memiliki setup kamera yang sejenis. Tangkapan gambarnya agak mendingan kalau ada cahaya melimpah, dan banyak noise kalau kondisi sekitar-sekitar kita tuh agak kayak remang-remang. Ramang-ramang kali ya, udah pernah tuh PMG Fems vlog. Nice. Berikut ini deh, Pichel coba tampilkan contoh recording dari webcamnya. Check this out. Oke teman-teman, ini dia hasil kamera dari laptop Asus 14. Ada di settingan tertingginya. Untuk hasilnya sendiri, kalau dalam kondisi terang, ya lumayan guys. Cuma kalau memang gelap, noise-nya masih kelihatan banget. Bisa dilihat di pinggir-pinggirnya. Seperti itulah hasil tes kameranya. Teman-teman bisa nilai sendiri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri sudah ada Wi-Fi chip dari MediaTek, yaitu MediaTek Pilogic 330 dengan kode MT7922 yang support Wi-Fi 6E 80211AX dan juga Bluetooth versi 5.2. Sementara untuk Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi walaupun begitu, seperti yang sudah Pichel mention di awal di bagian desain, maka laptop ini sendiri sayangnya absen nih port LAN ataupun Ethernet-nya. Jadinya koneksi internet mau nggak mau hanya bisa melalui jalur Wi-Fi ataupun kita pakai dongle menggunakan USB port-nya. Nah, untuk baterai, maka laptop ini sendiri nanti dilengkapi dengan baterai lithium-ion berkapasitas 50.290 mWh. Dan ini memiliki kode AP18C8K. Dan dalam pengujian baterai menggunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office, Full Brightness dan juga Standard Mode, maka laptop ini dapat bertahan selama 9 jam 18 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Terus kalau kita gunakan mode gaming, Full Brightness dan juga Standard Mode, maka laptop ini hanya bertahan selama 1 jam 41 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Nah, daya tahan baterainya ini untuk penggunaan harian jelas udah oke banget. Karena 9 jam tanpa kita perlu ketemu sama charger itu udah jauh lebih dari cukup, terutama buat kita pakai kerja kantoran.
Tapi buat gaming, Pichel juga masih amazed sih, karena bisa bertahan hampir ke 2 jam. Ya, cuma Pichel bisa jamin teman-teman juga nggak bakalan betah kan main game lama-lama di laptop ini. Apalagi resolusinya dikecilin, segala macam, FPS-nya juga ala kadar, ya bukan buat gaming lah. Dan nanti untuk pengisian dayanya, laptop ini nanti dibekali dengan charger dengan output maksimum 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan 65 watt yang bisa mengisi daya dari 6% hingga 100% dalam waktu 1 jam 35 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, standard mode, dan sedang tidak kita gunakan. Jadi mantap nih, 1 jam 35 menit. Dan pakai USB Type-C juga kan, jadi ya kalau punya power bank yang bisa 100 watt nih bisa juga ngisi ke laptop ini. Terakhir untuk sisi upgrade, maka laptop ini sendiri masih menawarkan opsi upgrade yang cukup banyak, terutama di sisi storage-nya. Karena laptop ini kan untuk memori udah nggak bisa lah. Dia sudah pakai modul RAM jenis LPDDR yang sudah disolder ke motherboard-nya. Sehingga kapasitas RAM-nya sudah nggak bisa kita tingkatkan lagi. Sementara untuk storage-nya, laptop ini nanti dilengkapi dengan 2 slot M2 NVMe, yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe berkapasitas 512 GB. Opsi upgrade-nya teman-teman bisa upgrade aja modulnya kepada kapasitas yang lebih besar atau dengan modul yang sudah support PCIe 4.0. Karena slotnya ini sendiri sebenarnya sudah dukung akan PCIe 4.0, guys. Jadi kan sayang, transfernya tuh bisa lebih cepat lagi gitu. Atau kalau memang ada dana lebih, ya isi aja slot M2 NVMe yang kosong dengan tipe yang 2280 atau yang paling panjang. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, seperti yang sudah Pichel sampaikan di awal tadi, kalau laptop ini sendiri bisa kita jadikan teman-teman untuk perbandingan ataupun pertimbangan buat kita yang lagi cari laptop terjangkau, tapi mengincar akan spesifikasi yang terbaru. Karena desain dan build quality yang ditawarkan di laptop ini sudah bisa lah memenuhi kebutuhan teman-teman sekalian yang butuh buat kerja, tapi harus bisa digunakan dalam mobilitas yang tinggi. Tapi sekali lagi, walaupun bodi laptop ini dibalut dengan bahan metal, karena belum terjamin dengan sertifikasi military grade, maka Pichel rasa laptop ini belum sebegitu tahan bantingnya. Jadi tetap dijaga baik-baik. Jadi gunakan sewajarnya aja. Dan juga memang ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Antara lain setup layarnya memang biasa aja, mungkin nggak terlalu cocok buat dipakai desain yang serius banget, ataupun mungkin buat modul NVMe-nya yang masih PCIe 3.0 dalam paket penjualannya. Serta RAM-nya yang sudah nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi untuk urusan harga, Pichel bisa bilang ini mungkin nilai plusnya. Karena laptop ini sendiri dibanderol mulai dari harga 9 jutaan di situs resmi dan juga online shop dari Acer Indonesia. Harga segitu Pichel bisa bilang terjangkau lah, wajar banget. Cuma memang spek laptopnya ini masih kayak agak nanggung gitu. Karena Pichel nemu kompetitor di range harga yang sama, tapi sudah menggunakan modul NVMe 4.0. Kenapa Acer? Kalian penghematan apa sih yang kalian lakukan? Tapi kalau teman-teman juga nanti mau nurunin speknya sedikit, ada juga kok laptop Acer di range harga yang sama dengan spek Ryzen 5 5000 series, tapi dengan bentangan layar yang lebih besar, yaitu 15,6 inci. Ya sekali lagi Pichel balikin lagi ke teman-teman sekalian, butuh laptop yang kayak gimana, tergantung kebutuhannya. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi berita channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys, seriusan loh, beneran loh, ya. Jangan lupa guys. Jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ya lumayan sih 9 jutaan ya kan. Kapan lagi bisa dapat 9 jutaan murah meriah muntah gitu kan. Ini gokil.